Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi berkaitan dengan pembukaan formasi CPNS di Provinsi Banten untuk wilayah Lebak, Serang, Kabupaten dan Kota, kemudian Tangerang Kabupaten. Nah, video kali ini saya akan menggabungkan informasi berkaitan dengan formasi apa saja yang dibuka untuk 4 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Ini bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan informasi ini, khususnya masyarakat Provinsi Banten, umumnya masyarakat Indonesia yang berminat untuk menjadi CPNS di wilayah Provinsi Banten untuk Kabupaten Lebak, Serang, Kabupaten dan Kota, serta Kabupaten Tangerang. Baik, eh, saya akan menggunakan ketentuan yang hanya satu karena memang sama kalau ketentuan itu dibuat oleh BKN, tapi lebih ingin kepada membagikan informasi berkaitan dengan formasi apa saja yang ada di 4 kabupaten kota di Provinsi Banten ini. Untuk itu simak baik-baik Bapak dan Ibu, adik-adik yang berminat untuk menjadi CPNS di Provinsi Banten. Baik, informasi ini kalau pengumuman saya menggunakan headnya itu eh, untuk pemerintah Kabupaten Serang. Nah, kalau ketentuan ini tentu sama antara kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, cuma yang membedakan itu adalah formasi yang dibuka di kabupaten kotanya. Baik, ini adalah ketentuannya. Nanti Bapak dan Ibu bisa simak apa saja formasi yang dibukanya itu. Ketentuan dasar hukum juga sama, alokasi formasi mungkin berbeda-beda, tapi lebih banyak membuka untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Untuk guru sampai saat ini masih rekrutmennya itu dari ASN P3K. Sementara untuk kesehatan dan teknis dibuka juga untuk yang CPNS. Nah, kemudian kriterianya ini sama, persyaratan pendaftaran juga sama, ya. Hampir semua kabupaten kota sama. Nah, nanti kita lebih fokus ke formasi yang dibuka di kabupaten kota di Provinsi Banten ini. Tata cara pendaftaran juga sama, kemudian pengunggahan dokumen, jadwal seleksi, ini adalah jadwal seleksinya. Pertama, pengumuman seleksi sudah dilaksanakan, pendaftaran seleksi nanti dimulai sudah dilaksanakan per 20 Agustus sampai dengan 6 September. Kemudian ada seleksi administrasi tanggal 20 Agustus sampai dengan 13 September. Seleksi administrasi itu Bapak dan Ibu mengunggah berkas-berkas yang diminta pada akun SSCASN masing-masing. Lalu dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi. Masa sanggah, jawab sanggah, sampai dengan penerbitan usul penetapan NIP CPNS. Nah, sekarang kita lihat ke formasi yang dibuka untuk kabupaten atau kota Serang. Kita lihat, ini juga sudah ditandatangani. Nah, untuk yang Kabupaten Serang, formasi yang dibukanya yaitu dokter ahli muda, dokter subspesialis penyakit dalam, dibuka untuk unit penempatannya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Derajat Prawira Negara. Nah, silakan cermati, lihat formasi apa saja yang dibuka. Bapak Ibu bisa mengamatinya. Ini untuk membandingkan atau melihat formasi yang tersedia dan melihat peluang formasi yang paling banyak itu di wilayah mana. Ini masih untuk yang tenaga kesehatan.
hampir sebagian besar rata-rata satu untuk unit penempatannya dan alokasi formasinya. Dan mohon bagi yang berminat untuk menjadi CPNS di kesehatan, lihat juga kualifikasi pendidikannya, S1-nya, prodinya atau jurusannya jurusan apa. Ini yang perlu dicermati oleh kita semua. Ini kesehatan dan teknis. Dilanjutkan dengan untuk yang Kota Serang. Administrator ini untuk yang kesehatan, tenaga kesehatan, administrator kesehatan ahli pertama, kemudian apoteker ahli pertama, formasinya 1, apoteker ahli pertama, asisten apoteker terampil. Kita bisa lihat penempatannya di unit penempatannya di mana. Untuk bidan juga ini formasi bidan agak lumayan banyak. Bidan terampil. Ini masih kesehatan untuk yang Kota Serang. Silahkan melihat formasi yang dibuka sesuai dengan kualifikasi akademik. Masih untuk kesehatan untuk Kota Serang, nanti dilanjutkan dengan tenaga teknis. Nah, untuk yang perawat ahli pertama ini lumayan banyak, 6 dibuka di Kota Serang. Kemudian perawat terampil 3 untuk penempatan di Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Kota Serang. Kemudian di UPTD Puskesmas Mancur 3 dibuka formasinya. Jadi setiap puskesmas untuk alokasi formasi perawat terampil itu rata-rata 3. Kecuali yang di UPTD Puskesmas Walantaka ini dibuka 1, lalu kemudian perekam medis ahli pertama 1, perekam medis terampil untuk yang UPTD Puskesmas Banten Girang. Ini masih tenaga kesehatan lumayan di yang Kota Serang banyak dibuka formasinya. Ada 154 untuk tenaga kesehatan. Kemudian untuk yang tenaga teknis, alokasi formasi untuk administrator database kependudukan ahli pertama itu 4. Kemudian Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ahli pertama 2. Lihat pendidikan kualifikasinya atau prodinya apa, apakah sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki oleh kita semua. Ini untuk tenaga teknis. Nah, ini ada 2 yang analis kebakaran ahli pertama. S1-nya planologi atau rekayasa keselamatan kebakaran 2. Analis kebencanaan ahli pertama 2. Lihat juga kualifikasi pendidikannya. Analis kebijakan ahli pertama 4. Penempatannya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Silahkan lihat peluang yang kemungkinan besar terutama yang formasinya dibuka banyak.
Ini masih Kota Serang untuk yang tenaga teknis. Untuk Kota Serang, jumlah formasi untuk tenaga kesehatan tadi 154, dilanjut dengan tenaga teknis. Jumlah formasi yang dibuka eh, sesuai dengan kualifikasi akademik dan unit penempatan. Untuk yang tenaga teknis, ini ada ini yang paling banyak itu pemelihara tumbuhan, jurusan LTA, SMR sederajat, SMK pertanian, dan SLT kejuruan, ada 20. Silakan Bapak Ibu tinggal mencari supaya sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Dilihat juga formasi yang dibukanya. Kalau seandainya memungkinkan untuk eh, melihat formasi yang banyak dan peluangnya lebih besar, ada lagi untuk yang pengawas lingkungan hidup ahli pertama. Ini S1 Teknik Kimia dan S1 Ilmu Geografi untuk penempatan di Dinas Lingkungan Hidup. Formasinya ada 5. Kemudian pengelola pengadaan barang dan jasa untuk ahli pertama ini ada 10 ya. 9 untuk kebutuhan umum, 1 untuk penyandang disabilitas. Nah, ini lumayan banyak yang di Kota Serang. Untuk yang tenaga teknis, penyuluh pertanian ahli pertama, ini peluangnya sangat luar biasa ini. Banyak untuk yang Kota Serang. Kita lihat jumlah formasinya. Ini bisa Bapak Ibu bisa scroll pelan-pelan atau bisa stop kalau seandainya ada yang cocok dengan kualifikasi akademik yang dimiliki.
Ini lumayan banyak yang Kota Serang. Nah, ini jumlahnya 546 formasi untuk yang Kota Serang. Sekarang kita lanjut ke kalau ini surat pernyataannya yang harus dibuat, kemudian contoh lamarannya ya, kemudian surat pernyataan. Kita lanjut sekarang ke Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak juga membuka formasi untuk yang tenaga kesehatan 21, kemudian tenaga teknis 63. Di sini sudah ada formasinya dan penempatannya ada di mana. Silakan dicermati ya. Kalau misalkan ini terlalu cepat scrollnya, silakan stop dulu, diperhatikan, dicermati pendidikan apa yang dibutuhkan, kemudian penempatannya di mana. Lebak membuka CPNS-nya untuk kesehatan 21, teknis 63. Dilanjut dengan formasi CPNS yang di Kabupaten Tangerang. Ini yang sekarang kita lihat untuk yang Kabupaten Tangerang. Ini formasinya. Kita lihat paling banyak itu untuk yang dokter ahli pertama untuk dokter umum. Kemudian asisten apoteker terampil. Ini untuk yang Kabupaten Tangerang. Dan paling banyak perawat terampil ada 43. Ada 272 untuk yang kesehatan, kemudian untuk yang tenaga teknis. Nah, ini silakan pilihan bagi pelamar, lihat formasi yang dibutuhkan, peluangnya akan semakin besar kalau seandainya formasinya dibuka banyak. Ini untuk yang Kabupaten Tangerang, ada 228 untuk yang tenaga teknis, plus yang sudah termasuk dengan yang disabilitas 10 orang. Nah, dan ini juga rincian kebutuhannya, alokasinya dari yang tadi dibuka formasi, sama tinggal penempatannya. Ini rincian formasi dan penempatannya. Ya, silakan dicermati baik-baik, pelan-pelan dilihatnya, sesuaikan dengan pendidikan yang kita miliki. Untuk tenaga teknis, ini yang Tangerang, Kabupaten Tangerang,
Bagi yang membutuhkan lampiran pengumumannya nanti akan saya sematkan di deskripsi. Nah, ini yang untuk yang Kabupaten Tangerang. Nah, demikian Bapak dan Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sekedar perbandingan di setiap daerah di Kabupaten Kota Provinsi Banten. Silakan dicermati sesuai dengan kualifikasi akademik dan formasi yang dibuka. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya doakan mudah-mudahan bagi yang pelamar ASN di Provinsi Banten dapat lulus sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.